Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Unperfect Guy. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang perempuan Rusia bernama Sveta yang tinggal di apartemen kecil bersama pacarnya Borya. Sveta baru saja resign dari pekerjaannya di showroom mobil dan sekarang ia sedang diinterview untuk pekerjaan baru di sebuah perusahaan robot multimillion. Bosnya bernama Vadim kagum dengan kepintaran Sveta hingga ia diterima sebagai manajer perusahaan tersebut. Sveta begitu senang ia lalu pulang ke rumah dan mendatangi Borya yang sedang berolahraga di dapur. Ia melihat tingkah laku Borya yang mencurigakan namun Sveta tidak berkata apa-apa. Suara gaduh pun terdengar dari kamar mandi. Borya berkata jika itu adalah teman kerjanya. Tapi kebohongannya segera terbongkar saat seorang wanita yang hanya menggunakan handuk keluar dari kamar mandi. Mata Sveta berkaca-kaca dan Borya masih saja berbohong. Borya juga menyembunyikan alat kontrasepsi di lantai. Borya sudah berselingkuh namun Sveta sangat mencintai Borya dan tidak mampu melepaskannya. Setelah si pelakor pergi, Sveta tidak berkata sepatah kata pun. Borya yang merasa tidak enak hati memintanya agar berbicara dan memarahinya karena ia patut untuk disalahkan. Sveta menganggap tidak ada yang salah dengan hubungan mereka, namun hal itu malah membuat Borya mengamuk. Borya memberikan sandal agar Sveta memukulnya, tetapi Sveta tetap menolak. Suasana semakin memanas ketika Borya mulai menjodotkan kepalanya ke kulkas dan melempar dumbbellnya ke balkoni apartemen. Dumbbell itu pun mendarat tepat di sebuah mobil seorang pria. Ia lalu meminta Borya serta Sveta untuk mengganti rugi. Borya bertengkar dengan pria tersebut meskipun itu adalah kesalahan dirinya. Sveta meminta Borya untuk berhenti mengoceh, namun Borya malah memutuskan hubungan mereka dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sveta sangat putus asa hingga ia tidak mampu menahan emosinya dan menangis. Hari ini adalah hari pertama Sveta bekerja. Koleganya bernama Fit menjelaskan semua tugas yang harus Sveta kerjakan. Tugas pertama adalah membuka kotak robot manusia Android, menghubungkannya dengan tablet, dan mendata mereka sesuai model nomornya. Setelah itu Sveta harus men-scan barcode di belakang kuping mereka lalu mengirim mereka ke ruangan nomor 21 untuk didiagnosa. Robot-robot tersebut layaknya seperti manusia dan sulit untuk dibedakan. Perusahaan mendesain tingkah laku serta spesifikasi tertentu untuk masing-masing robot sesuai dengan kegunaannya, sehingga customer bisa membeli robot manusia tergantung dengan kebutuhannya. Kotak pertama yang dibuka oleh Sveta adalah robot pelatih fitness. Sveta kemudian berhati-hati mengambil tablet di sebelahnya dan segera menyambungkan sistemnya. Leher robot manusia yang terbuka mulai tertutup, robot pun siap layaknya manusia sesungguhnya. Saat robot membuka matanya, Sveta begitu terkesima. Sveta merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya, tetapi robot pintar itu memberi Sveta arahan. Sveta melakukan yang ia katakan dan mengirimnya untuk dievaluasi. Lalu Sveta membuka kotak robot model yang sangat cantik. Ia juga sangat pintar seperti robot pria yang pertama. Unboxing robot yang ketiga, Sveta sudah mulai mahir dan tahu apa yang ia harus lakukan. Ia membuka robot chef, politisi, asisten rumah tangga, dan robot-robot lainnya. Keahlian Sveta segera diuji saat robot bertuliskan friend tidak mau memberitahu Sveta nomor modelnya. Robot itu menolak untuk bangun dan berkata bahwa ia baru saja bermimpi buruk. Sveta yakin jika robot itu mengalami kerusakan, ia pun meminta robot tersebut untuk pergi ke ruangan evakuasi. Namun robot itu ketakutan dan memeluk Sveta. Sveta memanggil Fit dan menceritakan apa yang telah terjadi. Fit hampir tidak percaya dengan apa yang Sveta katakan hingga ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat diperiksa, Fit menemukan jika sistem friend error dengan kerusakan sistem nomor 102. Robot itu ketakutan karena mungkin perusahaan akan menghancurkannya untuk membuat robot yang baru. Ia pun mulai menangis dan menganggap hidupnya sangatlah pendek. Sambil menangis, robot itu memuji kecantikan Sveta. Hal itu disebabkan robot tersebut diprogram sebagai robot yang bersahabat.
Mereka memanggil Vadim untuk memutuskan masalah tersebut. Vadim ingin mengembalikan robot itu ke Jepang, namun Sveta melarang. Ia berkata jika robot Friend bisa terjual dengan harga diskon karena kerusakan yang sangat kecil. Vadim pun setuju dan meminta Sveta mempersiapkan robot itu untuk dijual. Robot-robot tersebut dipamerkan sehingga calon pembeli bisa mengobrol dengan robot-robot dan memutuskan mana yang ingin mereka beli. Sveta cukup grogi karena ia harus mempresentasikan para robot kepada calon pembeli. Ia curhat kepada robot Friend jika kepercayaan dirinya sedang tidak stabil karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Robot Friend memotivasi bahwa Sveta pasti akan melakukan hal yang terbaik. Seorang wanita kaya raya datang mencari robot yang cocok untuknya. Sveta memperkenalkannya kepada robot Friend. Awalnya ia merasa ragu untuk membeli robot Friend, tapi ketika robot Friend mulai menggombal, ia pun berubah pikiran. Namun robot Friend menggodanya terlalu vulgar. Anehnya wanita kaya raya itu setuju membelinya. Ia meminta Sveta untuk membungkusnya dan akan mengambilnya nanti. Di saat Sveta sedang berada di dalam ruangan, robot Friend mendatanginya dan meminta maaf atas leluconnya yang kurang pantas. Ia juga berterima kasih kepada Sveta karena telah menjadi penjual yang handal. Ketika mereka berbincang, robot Friend menyarankan agar Sveta membeli dirinya sehingga mereka bisa menjadi teman baik. Sveta menjawab jika uangnya tidaklah cukup. Robot Friend berkata bahwa ia sengaja melontarkan candaan jorok kepada wanita kaya raya agar ia tidak membelinya, namun wanita itu malah tertarik kepadanya. Tiba-tiba robot Friend mencium Sveta, Sveta pun langsung menolaknya. Mereka berpelukan dengan canggung dan berpisah. Keesokan harinya perusahaan mengadakan pameran untuk robot-robot Android. Acaranya pun sukses besar serta banyak robot yang terjual. Setelah acara selesai, Vadim mabuk berat, ia tidak bisa menyetir. Fit pun menawarkan Vadim dan Sveta untuk pulang ke rumah mereka. Di perjalanan pulang, Fit mengundang Sveta ke sebuah konser yang akan digelar 4 bulan lagi. Hal itu membuktikan bahwa Fit menyukai Sveta. Tiba di apartemen Sveta, Vadim memaksa untuk mengantar Sveta ke kamarnya meskipun ia mabuk berat. Vadim pun akhirnya tertidur di sofa. Keesokan harinya Sveta terkejut karena wanita kaya raya sudah membawa robot Friend dan Sveta merasa sedih. Kemudian Sveta mendapat pesan dari robot Friend. Ia mengirim video dan berterima kasih karena telah menjadi temannya meskipun hanya 1 hari saja. Robot Friend bahkan menulis puisi untuk Sveta. Mendengar puisi tersebut, Sveta merasa senang. Sveta lalu menelpon wanita kaya raya dengan alasan harus mengecek keadaan robot Friend. Sveta diperbolehkan berbicara dengan robot Friend. Mereka berbincang sejenak. Robot Friend mengatakan bahwa ia merindukan Sveta. Di hari berikutnya, wanita kaya raya komplain mengenai perilaku robot Friend. Robot Friend mengatakan jika ia tidak mau tinggal bersamanya karena wanita kaya raya menyuruhnya berpenampilan bodoh serta memperlakukannya seperti budak. Vadim segera meminta maaf dan akan mengembalikan semua uang wanita kaya raya. Vadim sangat marah kepada robot Friend karena membuat citra perusahaannya buruk. Sveta meminta Vadim untuk berhenti memukulinya. Ia pun berucap akan membeli robot Friend. Sveta pun meminta bantuan keuangan dari temannya Katya, ibunya, serta pinjaman dari bank. Hingga akhirnya ia mampu membeli robot Friend. Di malam hari robot Friend tidur di lantai di sebelah kasur Sveta. Mereka memutuskan menamainya dengan sebutan Yegor. Di pagi hari Sveta disiapkan sarapan yang enak oleh Yegor. Ia memberi semangat saat Sveta pergi kerja dan mengirim pesan sepanjang hari kepada Sveta. Mereka berdua pun sepertinya telah jatuh cinta. Sveta pergi bersama Katya. Katya berharap akan segera dilamar oleh kekasihnya. Katya mengundang Sveta dan Yegor ke pesta ulang tahunnya nanti dan meminta Sveta untuk menjadi saksi pernikahan. Suatu hari Yegor sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba Borya datang dan bertanya siapakah Yegor. Yegor menganggap Borya adalah orang jahat hingga ia memukul Borya. Borya mencoba membalas namun terus gagal. Melihat keunikan personality Yegor, Borya mengajak Yegor untuk melakukan kompetisi pull up dan menampilkannya secara live serta ditonton jutaan penonton. Yegor yang polos mengikuti perintah Borya hingga videonya pun menjadi viral. Sveta melihat video itu, ia bergegas pulang dan menemukan Yegor juga Borya yang sedang mabuk di depan apartemennya.
Sveta lalu menonaktifkan Yegor dan membawanya ke dalam apartemen. Sveta merasa kesal karena Yegor berteman dengan mantan pacarnya tanpa izin darinya. Yegor bertanya apakah Sveta masih mencintai Borya. Ternyata Yegor merasa cemburu. Sveta pun sadar tentang perasaan Yegor, lalu mereka pun berciuman. Di malam hari mereka pergi ke pesta ulang tahun Katya. Pacar Katya meminta Katya untuk naik ke atas panggung, namun ia tidak melamar Katya seperti yang Katya idamkan. Katya kehilangan kesabaran, ia lalu meminta pacarnya untuk memberikannya cincin. Tanpa sadar Katya telah mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang. Katya pun turun dari panggung dan menangis. Sveta mengikutinya, ia menyuruh Yegor duduk bersama Katya. Ia lalu pergi untuk berbicara dengan pacar Katya. Borya juga berada di sana sembari live di Instagram. Pacar Katya mengatakan bahwa ia adalah seorang gay dan hal itu direkam live di Instagram milik Borya. Mereka kemudian berencana mengatakan kepada Katya hal yang sebenarnya, namun Katya malah bercumbu dengan Yegor. Sveta sangat marah, ia lalu memukul Katya dengan botol. Tetapi Katya menghindar dan botol itu malah mengenai Yegor hingga merobek rahangnya. Sveta membawa Yegor pulang dan meminta Fit untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian Sveta membuka perban di wajah Yegor dan ternyata Fit mengubah total wajah Yegor. Situasi Sveta pun bertambah buruk saat ia dipecat oleh Vadim karena berkelahi dan kejadian itu disiarkan langsung oleh Borya hingga menjadi viral. Sveta kemudian meminta wajah baru untuk Yegor namun Vadim menolak. Sveta meminta bantuan Fit, mereka lalu menyelinap masuk ke dalam warehouse di malam hari. Mereka mencari nomor model Yegor dan berhasil menemukannya. Ternyata Vadim memergoki aksi mereka, namun Vadim terlihat sedang bobo bareng dengan seorang robot model di sana. Vadim juga memecat Fit karena telah bersekongkol dengan Sveta. Di perjalanan Sveta merasa bersalah kepada Fit. Sveta meyakinkan Fit bahwa ia pasti akan mendapatkan pekerjaan baru. Fit sebenarnya mencintai Sveta, tetapi ia tahu mereka tidak bisa bersama karena Sveta mencintai Yegor. Wajah Yegor sudah kembali seperti yang dulu. Mereka pun tinggal layaknya dua sejoli yang bahagia. Mereka memiliki YouTube channel bersama dan mendapatkan banyak subscriber karena keunikan kisah percintaan mereka. Suatu hari Yegor melamar Sveta di live Instagram. Sveta menerimanya dan meloncat kegirangan. Di hari selanjutnya Sveta menuju hari pernikahan bersama Yegor. Pastor pernikahan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia lalu bertanya kepada Yegor apakah ia akan menjadikan Sveta istrinya. Tetapi bukannya mengatakan iya, Yegor malah menggoda pastor itu. Sveta begitu sakit hati dan merasa dipermalukan di acara pernikahannya. Ia segera pergi dan Yegor pun mengikutinya. Yegor mengatakan bahwa gombalannya adalah sistem yang sudah diprogram, namun Sveta tidak mau terima. Ia berkata mengapa Yegor tega melakukan hal itu kepadanya. Yegor lalu meminta Sveta menghapus air matanya dan memanggilnya cewek lemah. Fit muncul di saat yang tepat dan menemukan jika error nomor 102 bukanlah sebuah kesalahan program. Hal itu adalah fitur di mana setiap robot friend memilikinya, sehingga robot tersebut akan mengcopy semua perilaku orang yang pertama kali berinteraksi dengannya. Sebenarnya sampai saat ini, Yegor mengikuti semua perilaku dari Sveta. Yegor berselingkuh dengan Katya karena Sveta ingin Katya menjauhi pacarnya. Bahkan sekarang Yegor membentak Sveta karena Sveta memperlakukan hal yang sama kepada Yegor. Yegor sadar bahwa ia hanya akan menyakiti hati Sveta jika ia bersamanya. Yegor memberi Sveta remote control dan meminta menonaktifkan dirinya, lalu mengirimnya kembali ke Jepang. Mereka pun berciuman untuk terakhir kalinya sebelum Sveta menekan tombol. 6 bulan kemudian Sveta bangun tidur dan pergi ke dapur menemui Fit yang sedang memasak untuknya. Fit mencintai Sveta melebihi siapapun yang pernah bersamanya. Saat menikmati sarapan, Sveta mendapat pesan dari Yegor. Sveta mengunci dirinya di kamar mandi dan melihat video yang dikirim Yegor. Yegor berkata ia berada di Jepang sekarang serta bahagia. Ia juga menjelaskan bahwa ia mengingat semua peristiwa yang mereka lalui bersama karena kenangan itu adalah memori terindah untuknya. Sveta pun tersenyum saat Yegor bernyanyi dalam bahasa Jepang di dalam sebuah warehouse. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini.
Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.